Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu kelas 8, sehat semua ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Yang kemarin kan kita sudah bahas tentang pola bilangan genap. Kita lanjut ke pola bilangan segitiga ya. Pola bilangan segitiga, lihat. Itu pasti urutannya ada 1, 3, 6, 10 dan seterusnya. Konfigurasi objeknya itu seperti ini nih. Satu titik, pertama 1. Yang kedua membentuk segitiga yaitu 3. Terus 6, 10 dan seterusnya, gitu ya. Oke. Nah, untuk rumus pola bilangan segitiga itu mencari rumus suku ke n dari pola bilangan segitiga itu adalah n dikali n plus 1 per 2 dengan n itu bilangan asli. Contoh, suku ke-6 pada pola bilangan segitiga. Nah, terus suku ke-20 dari pola bilangan 1, 3, 6, 10, titik-titik. 1, 3, 6 ini pola segitiga ya. Oke, suku ke-6 berarti ini n-nya. Berarti ini n-nya. N-nya 6. Kita ganti dengan rumus n dikali n plus 1 per 2 gitu ya. 6 dalam kurung 6 plus 1 per 2 kalikan, atau 6 tambah 1 dulu sama dengan 7. 6 kali 7 per 2 hasilnya 21. Oke, lanjut suku ke 20 berarti n nya 20. Kita ganti n dikali n plus 1 per 2. Bu, kalau aku pengen coret-coret begini dulu boleh nggak? Boleh. Ini 10. 20 tambah 1 21 dikali 10 210 sama. Begitu ya. Oke, lanjut ke pola bilangan persegi. Persegi ya. Ini gambarnya angka 1 dulu. Setelah itu 4. Setelah itu berapa? Bisa membentuk persegi 9. 1, 4, 9, 16 dan seterusnya. Ini konfigurasi objeknya seperti ini. Gitu ya. Pola bilangan persegi disebut juga pola bilangan kuadrat. Karena bilangan-bilangan 1, 4, 9 dan 16 merupakan bentuk kuadrat dari 1, 2, 3 dan 4. Kuadrat dari 1, 1. Kuadrat dari 2, 4. Kuadrat dari 3, 9. Kuadrat dari 4, 16. Nah, makanya ini pola bilangan persegi disebut dengan bilangan kuadrat. Rumusnya ya n kuadrat. Jangan lupa dicatat ya. Kita coba contohnya. Tulislah pola bilangan persegi hingga suku ke-9. Tulis tuh, berarti 1 kuadrat, 1, 4, 9, 16, 25 ya kan? 5 kuadrat 25. Ini kan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau 9 kuadrat berarti 81. Nah, ini suku ke-25 berarti n-nya 25. Ini jawaban dari yang B. Tentukan suku ke-25 dari suatu pola bilangan persegi. Berarti n-nya 25. Nah, 25 n-nya 25 berarti 25 kuadrat sama dengan 625. Itu persegi. Sekarang persegi panjang ya. Persegi panjang. Pola bilangan persegi panjang dimulai dari 2. Oke, 2. Terus 6. 12. Terus berapa lagi? Kita bikin 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 berarti kelima.
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Berarti 20, lanjut ke 20 dan seterusnya, begitu ya. Konfigurasi objeknya seperti ini. Rumusnya gimana Bu untuk pola persegi panjang? Rumus suku ke N dari suatu bilangan persegi panjang adalah N dikali N plus 1. Misalkan N-nya pertama, N1, suku ke 1, berarti 1 dikali 1 tambah 1, 2. Makanya dia pertamanya itu angka 2. Oke ya. Kita lanjut ke contoh soal. Tentukan bilangan persegi panjang hingga suku ke 9. Hingga suku ke 9. Yang kedua, tentukan suku ke 25 dari pola bilangan persegi panjang. Pola bilangan persegi panjang hingga suku ke 9. Ya udah, tulis satu-satu, cari 2, 6, 12, 20, 30. Ini suku pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9. Berarti yang ke-9 gimana? Satu-satu ya, gunakan rumus yang tadi, yaitu N dikali N plus 1. Gitu ya. Oke. Terus yang B, suku ke 25. N sama dengan 25. Dari pola bilangan persegi panjang. N-nya 25, ya udah ganti 25 dikali 25 tambah 1 sama dengan 25 ditambah 1, 26. 25 dikali 26, 650. Begitu ya. Oke. Paham ya sampai situ ya? Kalau belum paham bisa diputar lagi. Oke. Sekarang Ibu lanjut ke pola bilangan Pascal. Apa itu pola bilangan Pascal? Nah, ini nih bentuknya seperti ini nih. 1, 1, 1, 1 semua. 2, terus 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Nah, seterusnya sampai baris ke-8. Nah, Bu, rumusnya gimana itu, Bu? Rumus jumlah. Ingat, kalau yang tadi rumus suku. Ya. Sekarang jumlah. Gimana Bu jumlahnya? Nah, ini cari tuh jumlahnya berapa. Jumlah bilangan baris ke N pada pola bilangan segitiga Pascal. Yaitu N, yaitu 2 pangkat N min 1. 2 pangkat N min 1. Ini rumus jumlah. Oke ya. Contoh, N-nya 1. Jumlah bilangan baris ke 1 itu berapa? 2 pangkat 1, N-nya 1 dikurang 1, 2 pangkat 0. 1. Ingat ya nak, setiap pangkat 0 itu pasti hasilnya 1. Contohnya 1000 pangkat 0 ya 1. 5000 pangkat 0 1. Setiap pangkat 0 itu pasti 1. Berapapun bilangannya ya, kalau dipangkatin 0 hasilnya pasti 1. Kita buktikan. Jumlah baris pertama. Ini baris pertama. Apakah jumlahnya angka 1? Ya, ternyata angka 1. Kita coba. N sama dengan 2. Baris kedua, jumlah bilangannya ada berapa ya? Berarti 2 pangkat 2 dikurang 1. 2 dikurang 1, 1. Berarti 2 pangkat 1 sama dengan 2. Kita lihat. 1, 1. 2 ya, ada 2 ya. Oke, lanjut ketiga. Jumlah bilangan baris ketiga. Di sini jawabannya berapa? 1, 2, 1. Berarti 4 ya. 1 ditambah 2 tambah 1. Berarti 4. Apakah sama? N-nya 3. Berarti 2 pangkat 3 dikurang 1. 3 dikurang 1 itu sama dengan 2. 2 kuadrat 4. Oke. Nah, hitunglah jumlah barisan bilangan
segitiga Pascal pada baris ke-7. Baris ke-7, Ibu langsung ke 7 ya. Ini jawaban yang C. Jumlah bilangan baris ke-7 berarti N-nya 7. 2 pangkat 7 dikurang 1 berarti 2 pangkat 6. Hasilnya adalah 64. Oke. Soal yang kedua, Bu. Tentukan baris pada pola bilangan segitiga Pascal yang jumlah bilangannya 2, 5, 6. Barisnya berapa aja tuh kalau jumlahnya itu sama dengan 2, 5, 6? Nah, ini otak-atik rumus nih ya. Jika yang diketahui itu jumlahnya. Berarti kita nyari N-nya. 2, 5, 6 ya kan? Sama dengan rumusnya kan 2 pangkat N min 1. Betul nggak? Betul ya. 2, 5, 6 itu sama dengan 2 pangkat 8. Berarti 2, 5, 6 ini diubah ya. 2 pangkat berapa hasilnya 2, 5, 6. Nah sama dengan 2 pangkat N min 1. Ini tulis lagi. Dikebawain. 2 sama dengan 2. Coret. Angkanya pangkat 8. Berarti 8 turun. Pangkatnya N min 1. Ya. Min 1 pindah ruas jadi jumlah. Jadi tambah ya. Tadinya minus jadi tambah. 8 tambah 1 sama dengan 9. Maka N sama dengan 9. Jadi baris pada pola bilangan segitiga Pascal yang jumlahnya 2, 5, 6 adalah baris ke-9. Paham ya? Oke. Lanjut lagi Bu yang contoh ketiga Bu. Tentukan hasil dari X ditambah Y pangkat 3. Kemudian tentukan pula koefisien dari suku kedua dan suku keempat. Nah, coba kita lihat jawabannya. Untuk menjabarkan X plus Y pangkat 3, kita dapat menggunakan pola bilangan segitiga Pascal pada baris keempat. Untuk menentukan koefisien dari setiap sukunya. Pola bilangan pada baris keempat segitiga Pascal adalah, pola bilangannya tadi adalah 1, 3, 3, 1. Oke ya. Pangkatin 3. Bu, iya, kamu jabarin ya nak. Pangkatin 3 itu berarti Ibu taruh di sini ya. X plus Y pangkatin 3 itu sama dengan X plus Y dikali dengan X plus Y dikali lagi X plus Y. Ini kali ini X kuadrat. Ini kali ini ditambah XY, ya kan? Y kali X ditambah XY lagi. Y kali Y ditambah Y kuadrat. Oke. Nah, yang X plus Y-nya diturunin lagi. X kuadrat. XY ditambah XY sama dengan 2 XY. Kita ulang lagi ya. X kali X, X kuadrat. X kali Y sama dengan XY. Y kali X sama dengan XY juga. Y kali Y, Y kuadrat. Betul ya? Oke. X kuadrat turun. XY ditambah XY
sama dengan 2xy, ya kan? Terus y kuadratnya turun. Oke, setelah itu baru deh dikalikan x plus y. X kuadrat kali x pangkat 3. X kuadrat ditambah dikali y berarti x kuadrat y. Itu ya. Terus 2xy dikali x. X-nya yang double. Berarti 2x kuadrat y. Betul nggak? X-nya kan double. Betul ya. Terus 2xy dikali y sama dengan 2x. Nah ini y-nya yang double, y kuadrat. Betul? Betul ya. Terus ditambah sekarang y kuadrat dikali x. Berarti x y kuadrat. Lanjut. Y kuadrat dikali y sama dengan y pangkat 3. Ya. Coba dijumlahkan. Ada yang bisa dijumlahkan nggak? X pangkat 3 terus x kuadrat y ditambah 2x kuadrat y. Ini sama dengan berapa? 3x kuadrat y ya. Oke. Terus yang ini 2xy kuadrat ditambah xy kuadrat. Berarti 3xy kuadrat ditambah y pangkat 3. Gitu ya. Nih, sama. Oke. Maka kita dapat x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat y ditambah 3x y kuadrat ditambah y pangkat 3. Dari penjabaran tersebut terlihat bahwa koefisien dari suku kedua adalah koefisien angka yang pertama dari suku yang kedua adalah 3. Lihat, ini suku pertama, ini suku kedua, ini suku ketiga, ini suku keempat. Suku kedua adalah 3 dan koefisien suku yang keempat, koefisien itu angka di depan x. Ya, koefisien itu angka di depan x. Suku yang keempat yaitu 1. Di depan angka kalau nggak ada angkanya berarti 1, gitu ya. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Silakan dicatat ya, Nak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.